Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, jamaah Masjid Jami Al-Falah, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Bapak Ibu melanjutkan pembahasan bulan lalu, yaitu terkait sholat jamak atau jam'us sholat. Yang di bulan lalu dibahas definisi sholat jamak, lalu sholat jamak sebab haji di Arafah dan di Muzdalifah yang menjadi ijma' ulama. Terus juga dibahas tentang sholat jamak yang penyebabnya safar atau perjalanan. Masih ada beberapa hal atau banyak hal yang dibahas terkait sholat jamak ini. Diantaranya penyebab jamak yaitu al-mator, toknya pendek ya Bapak Ibu. Sebab kalau toknya mad bukan qasar, itu artinya bandara, seperti itu. Nah, yang artinya hujan. Nanti ada lagi penyebab jamak itu, yaitu sakit. Ada lagi penyebab jamak, yaitu khauf. Terus dibahas juga hukum kalau misalkan tanpa sebab boleh enggak menjamak sholat. Serta yang terakhir menjelaskan syarat sah sholat jamak. Seperti itu. Kalau di slide saya sih Bapak Ibu ada 51 slide ya sedapatnya nanti. Hujan ini Bapak Ibu termasuk syariah Allah ya, yang memperbolehkan jamak, tapi kalau di Indonesia kayaknya jarang dipraktekin, Pak. Seperti itu. Sehingga kemudian agak asing. Di kita ada orang menjamak sholat gara-gara hujan. Dan juga Bapak Ibu saya nggak yakin kalau akan dipraktekin, Pak. Seperti itu. Biasanya yang aneh-aneh tuh agak susah dipraktekin. Di mazhab Imam Abu Hanifah, para jamaah, hukum menjamak sholat, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir, baik sholat zuhur ataupun sholat asar, dan sholat zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya, itu hukumnya tidak boleh.
Kalau tidak boleh, kalau dilaksanakan ya batal berarti sholatnya, Pak. Seperti itu. Alasannya sih sederhana, Bapak Ibu. Karena syariah sholat jamak sebab hujan itu tafsir dari sahabat, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ditolak, Pak. Tapi kalau yang sudah wilayah sahabat tuh boleh sepakat, boleh tidak. Karena sahabat bisa salah, bisa benar. Semacam itu. Jadi, dan yang kedua, sahabat itu jarang sepakat. Kalau seluruh sahabat sepakat, para jamaah namanya ijma'. Tidak boleh kemudian Bapak Ibu kita menyelisihinya. Jangankan yang ini ya Pak, yang orang berbeda pendapat, yang kelihatan ijma' saja. Kelihatan ijma' itu namanya kalau bahasa fikih ijma' sukuti. Itu ujung-ujungnya orang berbeda pendapat. Seperti itu. Contohnya misalnya yang terjadi di zaman Umar Ibnul Khattab. Di zaman Umar bin Khattab tuh dipraktekin di mana-mana, Pak. Kalau sholat tarawih ya 20 rakaat. Sehingga kemudian di masa itu kelihatannya tidak ada yang nentang kalau sholat tarawih itu 20 rakaat. Kalau tidak ada yang nentang itu kesannya ijma. Seluruh sahabat sepakat. Gitu. Tapi nyatanya kan ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, terus kemudian posisinya di Madinah, ya Pak, bukan di Mekah, posisinya di Madinah, ditambahi jadi 36. Alasannya karena kalau di Mekah yang 4 rakaat itu istirahat orang pada tawaf, sehingga penambahan jadi 36 dan seterusnya. Ya kayak kalau diceritakan panjang Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sehingga kemudian wilayah sahabat ini kalau berbeda pendapat ya aman-aman saja. Yang tidak boleh itu kan mencela sahabat. Seperti itu. Sehingga kemudian ada kaidah itu wa ma jaro bainas sahabati naskut. Kita posisi ahli sunnah wal jamaah terhadap hal-hal yang sifatnya terjadi kesalahan pada sahabat, ya cukup diimani saja bahwa sahabat bisa salah. Seperti itu. Tidak boleh sampai menyalahkan, mencela. Sebab kata Rasul, ashabi kan nujum. Sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Nah, karena sumbernya Bapak Ibu adalah tafsir sahabat, Imam Abu Hanifah tidak cocok dalam membangun mazhabnya. Sehingga sholat jamak sebab hujan itu tidak sah dan dihukumi batal sholatnya. Apalagi dikuatkan di surah An-Nisa ayat 103 Bapak Ibu. Ini cerita tentang medan perang ya Pak. Bukan di saat sebelum perang, namanya Syiddatul Khauf.
Ya, kalau di surah Al-Baqarah itu fa in khiftum farijalan au rukbana. Nah, ayat Qur'annya di An-Nisa ayat 3, fa iza qadaitumus shalah. Apabila kamu melaksanakan sholat di medan perang, fazkurullaha qiyama, maka ingatlah Allah. Laksanakan sholat, baik takbiratul ihramnya, baik rukuknya, baik sujudnya. Qiyaman dalam kondisi berdiri. Kok sujud berdiri ya? Namanya juga lagi perang. Seperti itu. Kalau sujudnya sujud beneran, ditembak nanti Pak sama musuh. Seperti itu. Ya, waqu'udan sambil duduk, sehingga kemudian perubahan gerakannya itu lewat isyarah, bisa kedipan mata, tapi sholatnya sholat bebas. Seperti itu di medan perang. Fa'izat maknantum, kalau sudah tenang, fa'aqimus sholah. Laksanakan kembali sholat tersebut secara sempurna. Seperti itu. Berarti ini tidak boleh dijamak, Pak. Maka ditanya, kenapa nggak boleh dijamak di medan perang? Kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Jadi sholat bagi orang beriman itu harus di waktunya, Bapak Ibu. Kalau sholat jamaah itu kan bukan di waktunya, Pak. Ya, jamaah takdim sholat asarnya di waktu zuhur. Jamaah takhir sholat zuhurnya di waktu asar. Nah, karena dia bukan sholat di waktunya, maka harus ada dalil kuat agar legal menurut Allah. Nah, nyatanya dalilnya tafsir dari para sahabat. Itu makanya ditolak di mazhab Imam Abu Hanifah. Apalagi dikuatkan hadis At-Tirmizi ya para jamaah, nomornya 188 ya Pak. Ya nomor mah ngikut di kitab aja, ini bisa beda bisa sama Pak. Rasul bersabda, man jama'a baina sholataini fi waqtin wahid faqad ata baban minal kabair. Siapa yang menjamak dua sholat fardu di satu waktu, penyebabnya nggak jelas. Kalau penyebabnya jelas kan pengecualian. Ini berarti yang penyebabnya tidak jelas. Maka sudah melakukan dosa besar. Seperti itu. Makanya bulan lalu tuh saya cerita ya Pak. Ada macet menjamak sholat. Gitu. Jadi orang zaman sekarang lebih berani tuh Pak. Kondangan apa tuh namanya? Hajatan menjamak sholat. Terus ditanya, itu mazhab apa ya tadi? Ya saya jawab aja mazhab sekar PDW. Seperti itu. Tapi ustadz yang cerita, kata yang nanyanya kan Pak. Ya tanyalah sama ustadznya, jangan tanya sama saya. Kenapa dia yang bikin fatwa, saya yang direpotin Pak? Seperti itu. Ya. Kalau dia bisa mendatangkan sumbernya, ya silahkan. Seperti itu. Tapi urusan jamak itu yang harus dipahami, hukum aslinya sholat di luar waktu. Kalau sholat di luar waktu itu dosa besar. Yang orang kadang salah tafsir kan Pak. Saya pernah dengar ada orang suka nunda-nunda sholat kayak gitu. Tapi masih di waktunya. Misalnya sholat zuhur 2:30. Seperti itu. Sholat asar 4:30 misalnya. Atau jam 5 ya Pak.
Nah, ada orang berpendapat, ini mah cerita ya Pak, sehingga ribut tuh Pak. Ada orang berpendapat, ini nanti di hari kiamatnya dia nyemplung dulu ke neraka. Pas mau nyampe neraka naik lagi katanya. Nah itu kan ngarang-ngarang Pak. Seperti itu. Yang tersinggung ada. Kok saya mesantren kiai saya sholatnya diakhirin mulu ya kayak gitu seperti itu. Nah keributan semacam ini karena tidak proporsional ya Pak. Menghukumi hukumnya lewat jalur perasaan. Padahal kalau melihat sumber kan jelas. Pendapat ulama juga di kitab-kitab fikih jelas ya Pak. Tapi karena jalurnya perasaan, akhirnya kemudian sampai melenceng. Ya misalnya salah satu sumber kata Rasul ahabbul a'mal dalam hadis sahih. Ilallah sholatu awwali waktiha. Amal yang paling dicintai Allah itu diantaranya adalah sholat di awal waktu. Berarti hukumnya apa? Sunnah Pak. Ya. Ada firman Allah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada wail, satu lembah di neraka jahanam yang dipersiapkan untuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu tafsirannya dua. Salah satunya as-sholah khorijal waqt. Sholat di luar waktu. Kalau masih di dalam waktu nggak dosa. Rasulullah dalam hadis sahih ketika pertama kali menerima bab sholat ya Pak, menerima perintah sholat itu didatangi malaikat Jibril. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Cuman ya yang sholatnya di awal waktu dengan di akhir waktu tidak akan pernah sama pahalanya. Itu kan peraninnya yang sehingga orang harus ngejar awal waktu. Nah, maka kemudian sholat di luar waktu itu dosa besar. Dan di antara sholat di luar waktu adalah jamak. Sehingga butuh dalil kuat agar jamak itu boleh. Maka di mazhab Abu Hanifah alasan hujan ditolak. Di mazhab Imam Malik dan di mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Malikiyah dan Hanabilah, Hambali sama Maliki, bolehnya hanya maghrib sama isya. Berarti yang termasuk dosa besar apa? Zuhur dan asar. Itu saking hati-hatinya ulama Pak. Seperti itu. Nah, alasannya ada pernyataan sahabat namanya Abu Salamah bin Abdurrahman. Seperti itu. Beliau mengatakan berarti kan tafsir sahabat. Kalau misalnya si Abu Salamah bin Abdurrahman ini bukan wilayah tafsir dia Pak, tapi asli dari Rasulullah, bahasanya nggak seperti ini. Tapi dia akan mengatakan Rasul bersabda, kan seperti itu. Tapi kalau bahasanya minas sunnah, di antara ajaran Rasul, berarti kan dia pernah mendengar sabda Rasul, atau dia yang pernah melihat Rasulullah, terus kemudian dia pahami, itu wilayah pemahaman. Dan wilayah pemahaman itu namanya tafsir. Di antara ajaran Rasulullah, ya, sunnah-sunnah itu ajaran Pak.
Seperti itu. Ajaran itu ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Berarti ajarannya harus ditinggalkan. Misalnya sunnah Rasul itu adalah ninggalin makan dalam kondisi berdiri. Seperti itu. Berarti makruh, kan semacam itu para jamaah. Kalau hari yang hujan deras, jamak maghrib sama isya. Sehingga yang dipakai maghrib sama isya saja. Seperti itu, sebab hujan. Yang agak longgar di mazhab Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu. Kadang kalau ngaji fikih 4 mazhab itu sudah pindah pendapat, yang sananya lupa lagi ya Pak. Seperti jadi mazhab Abu Hanifah nggak boleh, di Imam Malik sama Hanabilah itu hanya boleh maghrib dan isya. Di mazhab Imam Syafi'i boleh 4-4-nya, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi syaratnya jamak takdim. Kenapa nggak boleh jamak takhir? Ya mustahil Pak kalau sholat sebab hujan jamak takhir. Seperti itu. Kalau hujannya di waktu isya, terus dijamak sama maghrib, berarti kan sholat maghribnya sudah. Seperti itu. Kalau hujannya di waktu maghrib, terus nanti dijamak takhir pas isya, ternyata pas isya nggak hujan. Seperti itu. Padahal syariah jamak itu ketika pelaksanaan penyebabnya harus ada. Kalau sudah nggak hujan kan berarti hilang penyebabnya. Di situ. Sama kayak musafir, nanti jamak sholatnya di rumah aja pas nyampe rumah. Ya berarti sudah bukan musafir. Seperti itu. Maka mustahil sholat jamak takhir sebab hujan. Sebab gambarannya sholat jamak takhir sebab hujan itu adalah sholat isya dan maghrib di waktu isya dalam kondisi hujan deras. Siapa yang menjamin kalau pas maghrib hujan isya nggak berhenti? Seperti itu. Pas maghrib hujan gede, nanti aja jamak takhir di waktu isya. Pas isya reda, terus sholat apa? Kalau pas isya hujan gede, jamak takhir sama maghrib, maghribnya kan sudah kelewat. Maka syariat jamak itu yang kaitannya dengan hujan hanya jamak takdim, nggak ada jamak takhir. Dalilnya para jamaah, kenapa saya jelasin seperti itu Bapak Ibu ya? Karena di hadisnya tidak disebutkan takdim takhir, Pak. Tapi kalau diterapkan jamak takhir sesuatu yang mustahil. Agar nggak ada yang protes, kan hadisnya umum saja, berarti boleh takhir dong. Seperti itu. Ya maka kemudian tafsirannya kalah dengan anak SD nanti para jamaah. Karena mustahil diterapkan. Bapak Ibu ya, ini periwayatnya Ibnu Abbas ya Pak. Kalau yang di belakang nggak ngelihat kali ya Pak. Sholatnya di mana? Madinah. Seperti itu. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Di medan perang enggak, safar juga enggak. Berarti kan tidak disebutkan sebabnya. Seperti itu. Nah, karena jamak itu harus butuh sebab, sehingga ditanya tuh wilayah tafsir tapi Pak. Ibnu Abbas sholatnya Rasul di mana? Madinah.
Ya, 7 rakaat berarti maghrib dan isya. 8 rakaat berarti zuhur dan asar. Sama aja kan? Seperti itu. Periwayatnya ditanya sama muridnya tabi'in namanya Ayub. Kata Ayub, kayaknya sebab hujan ya kayak gitu. Sehingga boleh dijamak. Sehingga ini tuh jadi tafsir para jamaah sama hadis ini, Pak. Seperti itu. Jawab Ibnu Abbas apa? Asa. Sepertinya sih hujan. Seperti itu. Berarti apa? Ada syariat jamak takdim zuhur asar maghrib isya yang sebabnya hujan. Karena Rasulnya melaksanakan tanpa di medan perang. Berarti kan di Madinah itu sering terjadi perang zaman Rasul, Pak. Diserang ya tepatnya. Kayak misalnya perang Uhud kan terjadinya dekat Madinah. Sehingga penduduk Madinah bukan musafir statusnya. Ya, safar bukan, di medan perang juga enggak. Seperti itu. Nah, alasannya hujan. Sehingga di mazhab Imam Asy-Syafi'i sholat jamak takdim itu dilaksanakan zuhur, asar, maghrib, isya sebab hujan. Tafsiran sahabat lagi kan para jamaah. Tidak dengan jelas sabda Rasulullah ataupun hadis Nabi. Kalau hadis Nabinya perbuatan Rasul kan seperti ini. Rasul sholat di Madinah, zuhur dan asar, maghrib dan isya di jamak, bukan di medan perang, bukan safar, nggak ada kata hujannya. Jadi kata hujan itu muncul lewat tafsiran sahabat Nabi. Baru kemudian kita bicara syarat ya para jamaah. Jadi 3 mazhab, karena Imam Abu Hanifah kan nolak ya Pak. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mazhabnya sepakat rukhsah ini jamak takdim sebab hujan itu ada syaratnya. Syarat pertama yaitu berjamaah di masjid. Jadi orang itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya Pak. Kalau pas hujan deras ada 2 Pak. Ya, 1 masih di rumah. Yang kedua sudah berada di masjid. Yang masih di rumah itu di zaman Rasul azannya ditambahi Pak. Jadi setelah Allahu Akbar la ilaha illallah, itu muazzinnya sama Rasul diperintahkan ala shollu firrihal, yang masih di rumah nggak perlu ke masjid, sholatlah di rumah saja, hujan deras. Itu di zaman Rasul para jamaah. Sebab payung nggak ada, becek Pak. Sehingga diperintahkan untuk nggak usah ke masjid. Kalau yang merintahin Rasul, ya sahabat nggak mikir Pak. Seperti itu enggak lah, enggak apa-apa. Basah-basahan juga seperti itu. Padahal kan masjidnya itu bawahnya pasir, itu padang pasir. Bukan ubin. Orang sholat pakai sepatu aja boleh. Jadi basah-basahan itu aman Pak. Tapi Rasul tetap nyuruh sholat di rumah. Karena hujan itu. Mungkin sesekali dipraktekin kali ya Pak. Kalau hujan deras ala shollu firrihal. Sambil pengumuman para jamaah gitu. Hujan deras, sholatnya di rumah saja. Yang di rumah jawab, nggak hujan saja saya nggak ke masjid gitu.
Apalagi hujan seperti itu, Pak. Nah, sehingga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang di masjid imamnya ngomong, ya Pak, kan sholat berjamaah di masjid itu istimewa dan sangat istimewa. Apalagi yang ketemu takbiratul ihram, ya Pak. Bukan makmum masbuk. Udah pernah dibahas kan ya Pak ya? Minimal makmum masbuk itu apa? Imamnya sudah baca surat Al-Fatihah, kitanya baru takbir, itu namanya makmum masbuk. Dan kadang gara-gara ngelamun atau ngurusin orang lain, jadi imamnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, kitanya baru Allahu Akbar, padahal sholatnya di belakang imam tuh. Statusnya apa? Masbuk, Pak. Sepakat seluruh ulama. Ya, gara-gara tidak ada kesempatan baca doa iftitah. Jadi yang disebut apa tuh istilahnya? Mudrik. Lawannya masbuk kan mudrik. Atau di mazhab Syafi'i muafiq. Itu kalau imamnya Allahu Akbar, terus makmumnya langsung Allahu Akbar, seperti itu sampai salam, seperti itu Pak. Dan di antara pembatal sholat apa? Duluin imam. Itu saya baca-baca kitab ya Pak. Kalau makmumnya duluan dalam gerakan, imamnya belakangan, tidak hanya batal jamaahnya, sholatnya batal. Seperti itu. Tapi di kita kadang banyak terjadi Pak, terutama yang duduk istirahat seperti itu. Makanya saya sering kalau sholat itu takut makmumnya nggak paham ya Pak, ya bukan merendahkan, hanya menjaga mereka saja. Jarang sekali duduk istirahat, bukan karena tidak sunnah. Kadang saya hanya duduk, makmumnya udah berdiri itu Pak. Bener kan Pak ya? Imamnya duduk, makmumnya sudah berdiri. Dan 4 mazhab mengatakan batal sholat. Kalau batal berarti harus diulang Pak. Seperti itu. Karena duluin gerakan imam. Maka imam itu kan kenapa tidak hanya harus baca Qur'annya saja yang bagus ya Pak, harus mengerti betul fikih sholat itu. Di antaranya dia tuh punya salah satu kewajiban, yaitu masalah ucapan takbir Pak. Itu di bab sholat berjamaah kan Rasulnya mengatakan faiza kabbaro fakabbiru. Kamu kalau gerak tunggu dulu imam selesai ucapan takbirnya, baru kamu gerak. Sehingga ruku ya Pak, sujud itu kan namanya takbir intiqal, ya termasuk takbiratul ihram. Itu dari awal sampai akhir harus sesuai gerakannya. Kalau tidak, makmumnya salah, yang nanggung imamnya. Bisa difahami apa bingung Pak? Saya kasih contoh. Bismillah. Misalnya berdiri mau ruku nih Pak ya. Ini kan takbir intiqal ini. Suaranya kedengaran ya? Takbir intiqal. Imam itu selain keras, harus mulai takbirnya itu saat ngangkat tangan dan selesainya saat ruku. Jadi Allahu Akbar. Barnya di sini Pak. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar, kan dia masih gerak nih. Makmumnya duluan, makmumnya sholatnya batal, yang nanggung dosa imamnya. Seperti itu. Kenapa yang nanggung dosa imamnya para jamaah? Karena nanti dihisab di akhirat, kamu kok duluin imam? Kata makmum nggak kelihatan. Saya gerak ketika imamnya selesai takbir. Cuman kedengaran suara. Seperti itu. Imamnya sepuh, makmumnya anak muda. Kan kalau orang sepuh geraknya pelan Pak.
Seperti itu. Kalau anak muda kan geraknya cepat. Sehingga mau sujud aja orang sepuh kan gini Pak ya. Kayak gitu pelan. Makmumnya sudah sujud duluan. Ada lagi yang begini para jamaah. Allahu Akbar. Udah ruku baru takbir Pak. Seperti itu. Ruku itu doanya Subhana Rabbiyal Azim. Itu doa ruku. Seperti itu. Ruku itu doanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu. Itu doa-doa ruku. Takbir itu disebut intikal karena dia berada di pas pergerakan. Sehingga duduk istirahat itu ya Pak. Ini cerita duduk istirahat. Itu ada dua mazhab. Karena duduk istirahat tuh dua mazhab nerima, dua mazhab nolak Pak. Seperti itu. Siapa dua mazhab yang nerima? Syafi'i sama Hambali. Karena hadisnya sahih. Tapi Maliki sama Hanafi Pak, itu puluhan sahabat Nabi mengatakan, saya tahunan sholat di belakang Rasul nggak pernah lihat Rasul duduk istirahat. Sehingga mereka nolak duduk istirahat, dan ya itu biasa semacam itu. Nah di mazhab Imam Syafi'i duduk istirahat tuh takbirnya panjang Pak. Jadi dari sujud, maaf saya sini ya Pak. Ini cara mazhab Syafi'i. Dari sujud sini, Allahu Akbar. Itu Syafi'i Pak. Sehingga makmum itu gerak ketika imamnya sudah berdiri. Di mazhab Hambali, ya Pak, Allahu Akbar. Terus naiknya tanpa takbir. Itu di kitab Mughni. Kasyaful Qina. Kok beda? Ya karena nggak ada hadisnya Pak. Nggak ada hadis terkait takbir intikal saat duduk istirahat. Seperti itu. Sehingga diijtihadi. Diijtihadi sama para ulama. Saya pernah disuruh DKM tuh Pak. Gara-gara saya pengen nggak panjang, duduk istirahatnya gini Pak. Allahu Akbar. Terus saya naik gini kan. Maghrib itu. Terus kemudian habis selesai sholat isya karena kajian, DKM-nya ngobrol kan. Nanti kalau duduk istirahat, pas berdiri aja takbirnya, kasihan makmumnya. Ini kayak gitu apa? Berdiri duluan, semacam itu. Ya saya bilang kan, seperti itu. Pak, kalau yang saya baca di kitab-kitab, termasuk di Majmu', cara semacam itu tuh ditolak ulama. Dan pengetahuan saya mentok seperti itu. Ya. Karena ditolak ulama ya saya nggak ngikut. Nah di situ tuh para jamaah, kecuali Bapak datangin redaksi dari para ulama yang membolehkan, nanti saya toleransi. Ulama tuh bukan yang ceramah ya Pak, seperti itu. Tapi yang mendatangkan ilmunya lah, semacam itu. Karena kalau misalkan walaupun mendatang kasus-kasus itu gini, dia datangkan ilmunya, redaksinya, tapi ternyata salah paham. Seperti itu kan berarti bukan salah kitabnya, tapi yang salah pemahaman dianya.
Dimunculkan sih kitabnya, tapi kemudian salah paham dalam membaca kitab. Semacam itu. Kitabnya bilang kemana, terus dianya pahamnya ke mana. Seperti itu. Nah baik, sehingga kalau di mazhab Hambali para jamaah, makmum tuh ya lebih mau Syafi'i mau Hambali. Kan makmum kan dalam kondisi sujud tuh Pak. Makmumnya ngintip imam, nggak perlu kan. Seperti itu, imamnya ini duduk istirahat apa enggak, lewat suara takbir saja. Kalau takbirnya pendek, berarti imamnya apa? Duduk istirahat. Kalau takbirnya panjang, berarti imamnya bisa duduk istirahat mazhab Syafi'i, bisa tidak duduk istirahat. Tapi kalau pendek, Allahu Akbar, dipastikan apa? Duduk istirahat. Sebab kalau sujud, dia Pak itu sepakat kan, dari sujud gini, Allah pasti panjang. Kecuali imam yang bermasalah tadi, kayak gini, Allahu Akbar, padahal masih gini imamnya. Seperti itu. Nah, itu yang salah, yang nanggung dosa siapa? Imam. Apalagi sudah sedekap baru Allahu Akbar. Waktu-waktunya baca Fatihah, baca takbir. Nah, ini sebenarnya praktek-praktek sederhana kan dalam bab sholat. Tapi terkadang Bapak Ibu ya mohon maaf, imamnya yang nggak paham. Seperti itu. Ya insya Allah Al-Falah sih paham semua ya Pak. Mudah-mudahan sekedar pengingat saja. Nah semacam itu. Jadi kemudian kalau terjadi kesalahan, ya yang nanggung dosa siapa? Imamnya. Seperti itu. Jadi dihisab di akhirat, kamu batal sholatnya. Apa sebabnya ya Allah? Duluin imam. Dijawab, saya ngikuti aturan, imamnya selesai takbir, saya ikut. Kebetulan imamnya tua, sayanya masih muda. Kan kayak gitu para jamaah. Bukan imam tua salah, Pak. Imam tua itu malah lebih bagus kan. Lebih soleh, lebih khusyuk, Pak. Seperti lebih berpengalaman. Ilmunya banyak sesuai umurnya, Bapak Ibu. Sudah ilmunya banyak, pikirannya sudah akhirat kan Pak. Seperti itu. Sehingga sholatnya khusyuk. Kalau yang anak muda kan masih lalai-lalai gitu Pak. Seperti itu. Oh, ahlan. Seperti sama Pak. Saya mau ngaku masih muda juga bingung juga ya. Seperti ya normal kan, apa istilahnya, tapi kalau beliau mah enggak ya Pak, alim insya Allah. Nah, sehingga perlu ya orang paham seperti itu, agar kemudian kalau dalam hadis itu al imamu domin wal muazin mu'tamin, imam itu nanggung makmum, sehingga makmum yang salah penyebabnya imam, dosanya yang nanggung imam. Dalam mazhab Syafi'i, kebutuhan fikih lebih besar daripada kebutuhan Quran. Kalau Quran itu kan baca kulhu aja terus-terusan juga boleh Pak. Seperti itu. Kalau ada yang protes, kok imamnya baca kulhu terus kayak gitu, ngikutin sahabat Nabi yang kalau sholat habis baca Fatihah selalu baca kulhu, gak masalah kan Bapak Ibu. Seperti itu ya, Pak. Baik, jadi bahkan Rasulullah itu ketika
menjelang wafat yang ditunjuk bukan Ubay bin Ka'bin, bukan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu kata Rasul aqra'uhum li kitabillah, yang bacaannya paling fasih setelah Rasulullah dari para sahabat Nabi termasuk Abu Bakar itu siapa? Ubay bin Ka'ab. Tapi yang disuruh jadi imam siapa? Abu Bakar. Alasannya apa? Aqdamuhum sunnatan. Orang yang paling ngerti fikih, yang tahu ajaran Rasul. Terutama terkait sholat. Itu makanya di mazhab Imam Syafi'i, afqoh itu lebih dulu daripada akro. Seperti itu. Karena kebutuhan fikih lebih besar daripada Al-Quran. Semacam itu di bab sholat, Bapak Ibu. Kalau di mazhab Hambali, yang akro, yang ahli Quran, yang didahulukan. Udah, ini ya, sebentar ininya belum selesai ya. Jadi, orang boleh menjamak sholat itu, gara-gara ngalor ngidul ini Pak. Orang boleh menjamak sholat itu apa? Penyebabnya. Gara-gara satu sholatnya di masjid. Kalau sholat di rumah tidak ada jamak sholat gara-gara hujan. Seperti itu. Yang kedua Pak, syaratnya adalah kalau ke masjid kehujanan. Sehingga ada ya, tapi yang namanya manusia sah-sah saja ya Pak. Jadi saya tuh pernah diprotes. Tapi di pesantren saya tadi kayak gitu. Sholat jamak takdim gara-gara hujan. Itu santri sholat jamak padahal mereka tinggalnya di pesantren. Jadi antara asrama dengan masjidnya tuh nggak melewatin ini Pak, tinggal masuk saja ke masjidnya. Kalau di zaman Rasul itu ashabus suffah, mungkin orang-orang yang tinggal di masjid. Jadi nggak ada nggak kehujanan tuh para jamaah kalau sholat di masjid. Saya bingung juga jawabnya. Mau disalahin pesantrennya, takut kualat kan Pak seperti itu. Paling bisa jawab, ya kan pesantren juga bisa salah. Seperti itu. Bisa salah, bisa benar, bukan Nabi. Kiai pondok juga bisa salah, bisa sepaham saya syarat sholat sepakat 3 mazhab ya Pak, sholat jamaah itu apa? Yata'adza bil marhi fi thariqihi. Minimal kehujanan Pak. Sehingga syariah sholat jamaah tuh yang di masjid ngomong kan, udah sholat berjamaah istimewa biar nggak ninggalin jamaah, takut pas isya kesini kedinginan, masuk angin segala macam, kita jamaah aja. Yang di masjid, yang di rumah dikasih pemberitahuan, udah di rumah saja sholatnya. Seperti itu. Nah sehingga habis sholat maghrib, sholat isya atau sholat zuhur, sholat asar, pulang ke rumah ya Pak. Tidak perlu ke masjid lagi saat isya. Hujannya udah reda, udah dicatat sholat isya berjamaah di masjid dan sah statusnya. Nah, alasan yata'adza bil mari itu sumbernya ada di hadis riwayat Imam Bukhari ya Pak. Jadi ada sahabat Nabi namanya Itban bin Malik Bapak Ibu. Itban bin Malik itu imam. Seperti itu. Imam, terus tapi kalau malam tuh agak ini tuh Pak. Agak nggak kelihatan. Namanya kalau malam nggak kelihatan tuh rabun senja ya. Kalau orang kampung mengatakannya kotok ayam ya Pak. Seperti itu. Ya saya pernah lihat sih Pak, jamaah saya itu kalau malam dituntun-tuntun di Matraman sana. Tapi kalau siang jalan.
Kenapa Pak Haji kayak gitu? Nggak kelihatan kalau malam tuh. Tapi jamaahnya rajin. Nah, para jamaah, dia imam. Masjid itu kan Pak, zaman dulu ya Pak, nggak zaman sekarang. Si tukang komat ini, si tukang azan, muadzin, dia tidak akan mengkomati sholat kecuali imamnya sudah datang. Terus pas hayya ala sholat, hayya ala falah, baru makmumnya berdiri. Sehingga ada syariah dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu ya Pak, keistimewaan nunggu imam. Jadi malaikat tuh doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia selama dia di masjid sampai imamnya datang. Jadi muazin tuh nggak pede untuk mengkomati kalau imamnya belum datang. Jadi komat tuh nunggu imam. Kalau di sini kan pakai waktu ya Pak, betul nggak? Tapi muazinnya tuh pede-pede aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas la ilaha illallah. Imamnya mana nih? Kayak gitu kan Pak. Dorong-dorongan lah. Kan itu namanya muazin kepedean itu Pak. Seperti itu. Ya udah main komat aja padahal imamnya belum ada. Nggak tahu kalau di sini begitu nggak ya Pak. Seperti itu. Nah cuman ya karena kayak gitu akhirnya dorong kamu saja ya, karena memang aslinya nggak ada imamnya. Nah karena imam kaum sehingga dia dibutuhkan. Kalau dia nggak datang bingung, sedangkan posisinya buta tuh. Jadi tidak hanya jamaah murni, tapi imam. Dia ngomong, ya Rasul, kalau hujan, apalagi malam, saya khawatir dua. Ya, seperti itu. Satu, khawatir kehujanan. Yang kedua, khawatir kepleset karena airnya mengalir. Disebutkan kan Pak, udah malam gelap gulita, air mengalir sebab hujan. Jadi saya izin sholat berjamaahnya di rumah saja. Jadi makmumnya yang datang ke rumah beliau, masjidnya kosong, seperti itu. Dan beliau minta untuk Rasulullah SAW sholat di rumahnya. Ya, seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan ya Pak, kalau punya rumah baru tuh undang orang soleh seperti itu untuk sholat, bukan baca yasin. Ya, kalau dalam hadis itu nawiru buyutakum bisolah wala tattakhizuha kuburo. Terangi rumahmu dengan sholat sunnah. Kalau sholat fardu kan afdolnya di masjid. Seperti itu. Sebab rumah yang tidak diterangi dengan sholat kayak kuburan, tempatnya jin kafir Pak. Seperti itu. Cirinya penghuni rumahnya kayak orang meninggal. Penghuni kuburan kan orang meninggal. Rumahnya hanya jadi tempat istirahat, nggak ada ibadah di rumahnya. Maka semegah apapun rumahnya nggak berkah itu. Nah, cara agar rumahnya itu hidup ibadahnya sehingga lahir penghuni rumah yang soleh, baik bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, menantunya yang tinggal di situ, ya maka dicahayai lewat sholat sunnah. Apalagi yang sholat orang soleh. Makanya kemudian minta Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Seperti itu para jamaah. Kan kadang bingung ya Pak, saya sering seperti itu. Ini bangun rumah nih, jadi mau syukuran, acaranya apa ya kayak gitu. Ya karena biasanya tahlil ya tahlil kan Pak, seperti itu. Doa bersama. Biasanya ceramah ya ceramah kan seperti itu.
Baik, nah dan Rasul izinkan sehingga orang boleh sholat tidak di masjid itu sebab apa? Kehujanan. Walaupun hujannya lebat, kalau nggak kehujanan, ya apa yang jadi kemudian nggak sholat di masjid? Nah, yang di masjid boleh dijamak, penyebabnya apa? Kehujanan. Kalau rumahnya dekat masjid, payungnya ada, tinggal itu terus sholat jamak, ya batal sholatnya. Maka syarat jamak takdim sebab hujan itu dua. Satu, sholatnya berjamaah di masjid. Yang kedua, ke masjidnya kehujanan. Sehingga kata imamnya, kamu nggak perlu sholat ke masjid lagi isyanya, udah dijamak saja, pulang hujan-hujanan dah, seperti itu. Bagaimana kalau tidak dijamak, nunggu saja sampai isya? Ya silahkan, nggak apa-apa, kan syariah jamak nggak wajib, Pak, cuman boleh pilihan. Akhirnya kemudian dia ngomong tuh para jamaah, Pak, yang tidak jamak silahkan nunggu sampai isya di sini. Yang jamak monggo, khawatir ada keperluan jadi habis sholat maghrib isya terus pulang hujan-hujanan. Nah, sakit penyebab sholat jamak, wallahu a'lam. Diselesaikan apa dicukupkan apa ada tanya jawab, Ustaz? Ada tanya jawab, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak orang bisa melakukan sholat jamak maupun kosong, tetapi banyak pula orang tidak bisa melakukan sholat ketika jatuh sakit, apalagi sakitnya sakit berat. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kaumnya kecuali kesanggupannya. Pertanyaannya, bagaimana orang ketika jatuh sakit tidak melakukan sholat? Apakah Allah masih bisa melakukan? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ada ini ya para jamaah, dua hadis terkait masalah itu para jamaah. Yang pertama, ya, dua-duanya ya saya tahu karena saya ngajar kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Dua-duanya ada di kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama di bab niat, saya dulu pernah cerita di sini. Jadi kata Rasul tuh, ada sekelompok orang yang tidak ikut perang, tapi syaraku kum fil ajr. Dia dapat pahala perang utuh, padahal nggak ikut perang. Lalu ditanya, kenapa ya Rasul? Habasahumul marad. Sebab dia tidak ikut perang, biasanya nggak ikut perang, tapi gara-gara sakit pas perang ini nggak ikut. Jadi orang, Pak, lewat hadis ini ya Pak, lewat hadis ini orang yang biasa melaksanakan amal sunnah seperti itu. Salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid. Walaupun ada yang mengatakan wajib ya Pak, tapi saya bicaranya sunnah saja biar lebih ringan seperti itu. Orang yang biasa mengamalkan amal sunnah sholat berjamaah di masjid terus sakit dan tidak bisa ke masjid gara-gara sakit, maka dicatat selama sakitnya berjamaah di masjid utuh.
Cuman kan problemnya orang ngomongnya pas waktu sakitnya, Pak. Jadi pas gagah nggak pernah ke masjid, sholat jamaah juga enggak, gitu. Pas sakit kayaknya kalau sehat pengen ke masjid, ya telat kan seperti itu. Seperti itu, telat itu dalam artian telat ngejar jamaah di masjidnya, bukan telat taubatnya ya Pak, seperti itu. Jadi kalau nanti besok protes ke Allah, sebenarnya ya Allah saya pengen jamaah ke masjid tapi sakit, kata Allah selama sehat kamu kemana aja, kan seperti itu. Sudah terbukti Pak. Itu satu. Hadis kedua, amal sunnah yang dirutinkan itu namanya hizib. Itu dalam hadis. Rasul tuh punya hizib. Bukan hizib nasor tapi Pak. Baca Quran di malam hari. Seperti itu. Di menjelang subuh. Itu hizibnya Rasulullah. Kalau di bahasa para ulama namanya wirid, wirdun. Seperti itu. Jadi ada wirid, ada hizib. Seperti itu. Wirid dan hizib itu adalah amal sunnah yang dirutinkan. Bahasa kita istiqomah, padahal salah tuh Pak. Jadi, saya pengen istiqomah. Pahamnya istiqomah apa Pak? Terus-terusan, betul ya Pak ya? Padahal istiqomah itu bukan terus-terusan. Udah kayak gitu pakai dalil lagi para jamaah. Innalladzina qalu rabbunallah sumas taqamu. Orang yang mengatakan Tuhan saya Allah lalu istiqomah, pikiran istiqomahnya apa? Beramal terusan. Itu salah tafsir para jamaah. Istiqomah tuh artinya jalan yang lurus, yaitu syariah Islam. Seperti itu. Lawannya i'wijaj, jalan bengkok atau dolal, sesat. Jadi istiqomah tuh nggak mesti terus menerus. Kewajiban dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, itu namanya sirotol mustaqim, istiqomah. Walaupun nggak terus-terusan. Kalau pas lagi bengkok, lagi maksiat, berarti dia dalam kondisi tersesat, tidak istiqomah. Makanya syarat kekasih Allah itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu syariah Islamnya benar dijalankan. Ya, kalau bahasa Quran itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah. Bukan istiqomah zikiran terus-terusan. Kalau terus-terusan itu namanya kalau dalam bahasa mudawamah, Pak. Itu namanya terusan. Dijelasin seperti ini, takut ada yang salah paham, dianggapnya istiqomah terusan. Saya mah ngajinya dikit-dikit, yang penting istiqomah. Itu istiqomah bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab terus-terusan itu dawam, bukan istiqomah. Seperti itu. Nah, amal yang didawamkan ini namanya hizib atau wirid. Hizib dan wirid ini kalau ada halangan boleh dikodok walaupun amal sunnah. Boleh enggak sholat witir setelah sholat subuh? Ya boleh, asal jadi hizib. Rasulullah pernah sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat setelah asar. Rasulullah pernah tahajud ya Pak, 12 rakaat di waktu duha. Kenapa? Hizib. Nah ini kadang sholat, kadang enggak. Boleh enggak habis sholat subuh saya tahajud? Orang enggak tahajud aja nyantai aja Pak. Ini mikirin kodo. Yang dirugiin apa? Sehingga ketika sakit, kok saya nggak bisa berjamaah kayak gitu.
Nah, ya apa yang dijadikan ini? Soalnya pas sehat saja tidak berjamaah, tidak jadi hizib tuh jamaahnya. Seperti itu. Ya mungkin satu-satunya alasan ya Pak Haji, kenapa pas sakit nyesel, karena sudah sepuh tadi Pak, jadi tamunya udah banyak. Ya. Kalau bahasa hadis tuh, tidak patut orang 60 tahun terus masih maksiat Pak. Jadi Rasul tuh nyatain umur 60 sama umur 40. Kalau 40 kan masa perubahan ya Pak, ada ayat Qur'annya tuh. Wa balagho arba'ina wa balagho asuddah wa balagho arba'ina sana. Doa Abu Bakar Rabbi auzini itu 40 tahun lah. Tapi kalau 60 tahun Allah benci lihat orang masih bermaksiat umur 60 tahun. Soalnya tamunya udah banyak Pak. Lihat kacang aja pengen, tapi giginya udah enggak. Harusnya kan itu jadi ini seperti itu. Lihat gadis cantik pengen nikahin Pak, tapi kemampuannya sudah nggak ada kan seperti itu. Ya saya ngobrol tuh ya, Pak Haji pengen nikah lagi nggak sama laki-laki Pak, seperti itu. Sebenarnya sih nafsu pengen tadi kayak gitu, duit juga ada, tapi tenaganya yang nggak ada, kata dia gitu Pak. Ya karena memang nikmatnya sudah mulai pada dikurangi. Mata dikurangi, gigi dikurangi, fisik ya sakit-sakitan. Terus masih ahli maksiat, bermasalah. Sehingga pas sakit baru sadar tuh normal, dan itu kasih sayang seperti itu. Yang masalah itu kan sudah sakit-sakitan masih nggak mau sholat tuh Pak. Baik, cukup kali ya Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.